Halo Sobat Interest, kembali lagi dalam Tebar Treasury Benua Review. Tebar semangat, tebar optimisme. Kali ini bersama dengan saya Yulia. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang dana desa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2C, Bapak Ahmad Fajar Setiawan. Selamat datang Pak Fajar. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mbak Yulia. Ya, sudah siap ya Pak kita mengupas apa itu dana desa. Oke. Ya, langsung saja ya Pak. Nah, Sobat Tebar pasti sering mendengar kata dana desa. Bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu dana desa Pak? Ya, jadi ada namanya transfer ke daerah. Jadi dana yang mengalir ke daerah dari APBN. Di situ ada beberapa, yaitu dak fisik, dak non fisik, ada banyak lagi, dan salah satunya adalah dana desa. Nah, dana desa ini yang akan kita bahas pada hari ini karena memang dana desa ini adalah TKD yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, karena desa itu unit terkecil dari negara yang sangat dekat dengan masyarakat dan secara real bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Nah, tadi kan Mbak Yuli nanya tuh, dana desa tuh apa? Jadi kalau menurut Undang-Undang Desa, dana desa itu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kurang lebih itu Mbak Yuli dana desa. Jadi bersumber dari APBN. Nah, dana dari APBN yang mengalir sampai ke desa-desa, inilah dana desa. Penerimanya siapa aja tuh Pak? Nah, penerimanya itu tentunya masyarakat desa karena akan dikucurkan melalui aparat desa. Nah, nanti mereka akan mengajukan kebutuhan yang artinya nanti akan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dampaknya karena perencanaannya memang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di desa tersebut. Untuk penggunaannya apa saja Pak? Nah, macam-macam Mbak Yuli. Jadi penggunaannya itu bisa untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa itu, kemudian pelaksanaan pembangunan di desa itu kan banyak, pembangunan jalan dan pembangunan lainnya. Kemudian untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa juga. Waktu pandemi kemarin juga untuk penanggulangan COVID-19. Jadi salah satunya seperti itu Mbak Yuli, fungsi dipergunakannya dana desa. Untuk kinerja penyaluran dana desa di Kalsel tahun 2023 yang lalu bagaimana Pak? Nah, ini kita sangat bersyukur nih di tahun 2023 sampai dengan batas akhir penyalurannya tersalur 1,48 triliun. Banyak sekali, sampai triliun loh. Sekalsel ya? Sekalsel 1,48 triliun. Nah, itu 99,94%. Nyaris 100% Mbak. Dari total pagunya itu 101,49 triliun. Nah, jadi hampir 100%, 99,94% tercapai penyaluran dana desa di Kalimantan Selatan, dan ini yang terbaik dalam 5 tahun terakhir. Luar biasa sekali, memang luar biasa. Jadi kinerja dari desa, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPKAD, dan semuanya, dan termasuk Kanwil dan KPPN terbayarlah dengan baiknya pencapaian di tahun 2023 ini Mbak Yuli. Oke, baik nih. Sobat Interest, kita memasuki tahun 2024 nih. Apa aja yang baru Pak untuk dana desa di 2024? Nah, ini bagi yang menyalurkan dana desa harus tahu nih Mbak Yuli, bahwa di 2024 ini ada sedikit perbedaan dibandingkan 2023 secara mekanismenya. Jadi kalau di 2023 untuk penyalurannya disalurkan dalam 3 tahap. Ini untuk yang reguler. Yang untuk dana desa mandiri, dia penyalurannya 2 tahap. Sedangkan di 2024 ini semua desa menyalurkan dalam 2 tahap. Nah, nanti perbedaannya hanya persentasenya 40 dan 60, dan kebalikannya untuk desa mandiri. Nah, di sini kenapa dibuat menjadi 2 tahap?
tentunya ini menjadi peluang bagi desa untuk bisa memanfaatkan dana desa lebih cepat. Di awal tahun mereka bisa menyalurkan, kemudian di tahap kedua mereka bisa menyalurkan lebih cepat sehingga bisa terakselerasi pembangunan di desa. Oke, sobat tebar khususnya kepala desa dan pengelola keuangan desa ini wajib tahu soal ini Pak ya. Kemudian terkait earmark ya Mbak Yulia. Iya. Jadi kalau di 2024 itu ada dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya atau earmark, dan juga dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non earmark. Nah, kalau earmark itu yang sudah ditentukan untuk perlinsos dan penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, ini dalam bentuk BLT desa maksimal 25%. Nah, ini maksimal 25%. Kemudian ada lagi yang ditentukan program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%. Jadi harus di atas 20% nih, minimal 20%. Dan satu lagi program penurunan stunting di skala desa. Nah, program penurunan stunting ini tidak ditentukan persentasenya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa. Jadi di sini bisa terlihat karena ada minimal maksimal, artinya fleksibilitasnya sangat luar biasa nih. Desa bisa menentukan mana yang prioritas dan apa yang perlu dilakukan di earmark dan non earmark itu, Mbak Yuli. Untuk dampaknya sendiri apa nih Pak? Kira-kira dari dana desa ini? Iya, jadi dana desa ini tentunya mengakselerasi pembangunan di desa. Kemarin tuh kita baca-baca komen-komen teman-teman sentenial atau milenial yang bilang gak ada tuh dampaknya APBN sampai ke desa. Ini ada dana desa dan mereka bisa mengawasi langsung karena ini sangat terbuka untuk masyarakat desa mengetahui bagaimana pembangunan di desanya. Itu hal yang satu, pertama pembangunan di desanya. Kemudian dengan adanya aturan earmark minimal 20% itu Mbak Yuli untuk ketahanan pangan, artinya akan ada dana minimal 20% di seluruh Kalsel untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dana di tahun 2024 itu sekitar 1,46 triliun. Nah, ini meningkat dibanding 2023, dan juga kalau kita kalikan dengan 20% tadi Mbak, setidaknya ada 292,12 miliar yang bisa untuk penguatan ketahanan pangan di desa. Nah, ini dampaknya kalau di desa sudah ada ketahanan pangan, kita harapkan dampak secara provinsi bisa untuk mengendalikan inflasi. Karena bagaimana kita tahu memang komoditas pangan ini adalah komoditas yang sangat rentan terhadap inflasi, artinya bisa mengakibatkan inflasi seperti cabai, beras dan yang lainnya. Dengan adanya alokasi ketahanan pangan ini, kita harapkan di 2024 pengaruh dana desa juga bisa membantu untuk menstabilkan inflasi atau mengendalikan inflasi. Nah, ini dampaknya luar biasa nih Mbak Yuli. Jadi selain pembangunan di desa, dampaknya pun bisa untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali menurut saya ini. Ya, gitu tuh Sobat Tebar. Jadi dana desa ini pengaruhnya sangat banyak, selain dari pembangunan fisik juga, untuk BLT juga untuk ketahanan pangan. Ya, jadi, apalagi nih Pak kira-kira yang perlu Sobat Tebar tahu dari dana desa nih? Ya, jadi kita berharap dengan adanya dana desa ini kan pembangunan desa semakin terakselerasi. Artinya bagaimana masyarakat desa bisa semakin maju dengan adanya dana desa ini, dan juga kita berharap ada pengawasan masyarakat, ya kan? Jadi dengan adanya podcast ini masyarakat tahu bahwa ada dana yang sangat besar ke desa dan bisa diawasi oleh masyarakat di masyarakat desa. Bahkan kami mengajak teman-teman sentenial ya yang mempunyai kritis ya jiwa kritisnya itu bisa loh untuk bisa mengawasi dana desa. Jadi bagaimana nanti pembangunan di desa semakin baik, tentunya untuk kemajuan Kalimantan Selatan nantinya Mbak Yuli. Nah, baik Sobat Tebar, itu tadi penjelasan tentang dana desa dari Bapak Ahmad Fajar Setiawan, Kepala Seksi PPA 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Semoga Sobat Tebar dapat mengambil manfaat dari episode Tebar kali ini.
Saya Yulia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode baru berikutnya. Dadah.